Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai proyek kami, yaitu platform booking foto studio berbasis website. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Prasetyawan. Saya Evi Meliani. Dan saya Kusti Rahmawati. Selamat menikmati. Terima kasih. Platform booking foto studio online berbasis website ini dilatar belakangi sebagai berikut. Permintaan jasa fotografi terus meningkat, namun sistem pemesanan studio foto yang masih manual sering menimbulkan kendala seperti keterlambatan konfirmasi, kesalahan jadwal, dan double booking. Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan solusi berbasis teknologi berupa platform booking online yang memungkinkan pelanggan memesan studio secara mandiri, kapan saja dan di mana saja. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sih merancang sistem booking yang efisien dan terorganisir? Yang kedua, bagaimana menyederhanakan reservasi secara online tanpa interaksi langsung? Dan yang terakhir, bagaimana merancang antarmuka user friendly? Selanjutnya adalah batasan masalah. Di sini kita memiliki 3 batasan masalah. Yang pertama yaitu fokus hanya pada pemesanan studio foto. Yang kedua, pemesanan berdasarkan jadwal tetap, tidak bisa diubah oleh pelanggan. Yang ketiga, aplikasi berbasis web belum mencakup versi mobile. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat. Tujuannya yaitu mengurangi kesalahan jadwal dan memudahkan pelanggan memesan studio secara mandiri, baik di rumah, di sekolah, maupun di kampus. Manfaatnya yaitu untuk pelanggan praktis dan efisien. Untuk pemilik studio, jadwal terstruktur, resiko double booking berkurang, dan untuk perusahaan, produktivitas dan pendapatan meningkat. Baik, jadi ini adalah metode pengembangan. Dalam metode pengembangan ini, kami memilih metode waterfall. Jadi waterfall itu cenderung seperti air terjun, yaitu terstruktur dari atas ke bawah. Tahapannya pada metode waterfall ini diantaranya adalah analisis kebutuhan, meliputi observasi, wawancara, dan studi pustaka. Observasi mengenai apapun terkait apa yang akan kita butuhkan nanti. Kemudian yang kedua adalah desain sistem. Desain sistem ini meliputi arsitektur dan antarmuka seperti UI, flowchart, dan IRD. Kemudian yang ketiga adalah implementasi dan pengujian unit. Implementasi itu melakukan atau mengetik kode editor yang dimana tadi kita sudah membuat desain sistemnya. Kemudian yang keempat adalah integrasi sistem. Kemudian yang kelima adalah operasi dan pemeliharaan. Next. Nah, ini adalah alat dan bahan yang kita gunakan. Alatnya adalah laptop. Laptop jelas ya untuk kita membuat proposal, membuat desain, flowchart, dan lain-lain. Jadi laptop adalah hal yang paling utama. Kemudian yang kedua adalah internet. Tanpa internet, kita tidak bisa mengakses Figma dan lain-lain. Kemudian ada yang namanya domain dan hosting. Kemudian untuk bahannya meliputi Word, Figma, Draw.io, dan VS Code. Word itu berfungsi untuk mengetik atau menulis laporan progres proyek kita. Kemudian ada yang namanya Figma. Figma itu untuk mendesain UI atau UX atau mockup daripada web yang kita buat. Kemudian untuk Draw.io sendiri itu untuk membuat flowchart atau use case diagram. Yang terakhir ada yang namanya VS Code untuk mengetik kode editor. Next. Nah, ini adalah alur dari pengerjaan proyek seperti yang telah disampaikan. Alurnya adalah kita membuat seperti waterfall. Jadi dia itu terstruktur dari atas ke bawah. Jadi yang pertama adalah kita membuat idenya dulu. Idenya apa yang akan kita buat? Ternyata kita membuat sebuah website studi foto. Maka kita rencanakan websitenya akan seperti apa, kemudian apa yang kita butuhkan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, setelah perencanaan kita desain website itu sendiri. Setelah desain itu jadi, kita lanjut ke pemrograman, nulis kode editor. Kode editor seperti yang telah kita desain sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah uji coba sebagai bahan evaluasi kita. Apabila nanti
kode program yang kita buat adalah error, maka kita bisa revisi kembali setelah uji coba itu selesai dilaksanakan. Next. Nah, ini adalah alur dari pengerjaan proyek. Pada minggu pertama, kita menyiapkan alat dan bahan serta merancang website kita. Kemudian di minggu kedua, lanjut kita survei mitra serta wawancara pemilik daripada studi foto tersebut. Kemudian pada minggu ketiga, 4, 5, hingga 6, kita gunakan waktu tersebut untuk menulis laporan kemajuan daripada proyek yang kita buat. Pada perancangan juga kita merancang hingga minggu keempat. Lalu setelah selesai menulis proyek dan merancang, kita lanjut membuat web itu sendiri di minggu ke-7, 8, dan 9. Next. Nah, ini adalah rancangan sistem yang kita buat. Ada flowchart login dan flowchart lokasi. Flowchart login itu berfungsi untuk login. Kita awali dari mulai, kemudian ketika kita login, kita harus memasukkan username dan password. Setelah kita masukkan, sistem akan mengecek apakah password itu benar atau salah. Jika benar, dia akan menampilkan halaman utama. Namun jika salah, sistem akan memberikan pilihan apakah lupa password. Jika iya, maka user harus memasukkan nomor telepon. Kemudian setelah memasukkan nomor telepon, sistem akan memberikan kode verifikasi. Kalau setelah sukses semua, user disuruh memasukkan password yang baru, lalu kemudian bisa login ulang. Namun jika user itu tidak lupa password, maka dia tinggal login ulang dan memasukkan kembali username dan password tersebut. Nah, di sebelahnya ada flowchart lokasi. Flowchart lokasi ini dia menginput lokasi, memproses dan memberikan hasilnya kepada user itu untuk memberikan rute lokasi daripada lokasi user dengan studi foto tersebut. Next. Selanjutnya yaitu flowchart pemesanan dan flowchart checkout. Untuk yang pemesanan, mari kita zoom dulu. Ada mulai dan tampilkan menu utama, lalu tampilkan menu login. Dan di situ akan muncul pilihan paket dari pemesanan tersebut untuk paket A, paket B, paket C, dan paket D. Kalau sudah mengklik paket tersebut, selanjutnya adalah input paket tersebut, lalu lanjutkan transaksi dan selesai. Selanjutnya yaitu flowchart checkout. Lalu kita mulai menampilkan total menu pesanan, selanjutnya konfirmasi menu, lalu pilih tanggal dan waktu, lalu konfirmasi pemesanan dan status pemesanan, lalu selesai. Selanjutnya di sini ada gambar IRD. Boleh tolong di zoom? Dari gambar IRD ini memiliki entitas pelanggan, booking, paket foto, dan admin. Untuk pelanggan sendiri memiliki atribut ID pelanggan, nama, nomor telepon, dan nomor registrasi. Untuk entitas booking memiliki ID paket foto, ID pelanggan, ID booking. Nah, dari ID paket foto, ID pelanggan, sama udah yang dua itu tuh foreign key ya, jadi kunci tamu gitu dari ID paket foto sama ID pelanggan. Nah, untuk ID bookingnya sendiri ada, terus ada tanggal booking, status pembayaran, jam selesai, dan jam mulai. Terus selanjutnya ada entitas paket foto yang memiliki atribut ID paket foto, durasi, nama paket, jumlah orang, dan harga. Untuk entitas admin memiliki atribut nomor telepon. Yang pertama ada ID admin, terus nama, nomor telepon, password, dan alamat. Di sini pelanggan bisa melakukan booking dan booking memiliki paket foto. Terus admin juga bisa mengelola booking, sama admin juga bisa mengelola paket foto.
Oke, next. Selanjutnya yaitu use case diagram. Di sini pelanggan itu bisa melakukan login, melakukan pemesanan dan konfirmasi pemesanan, lalu bisa data menu. Selanjutnya admin melakukan login, bisa juga data transaksi, mengelola pemesanan dan laporan. Selanjutnya ada activity diagram pelanggan, sistem, database, sama admin. Di sini, user atau pelanggannya sendiri itu bisa melakukan register atau registrasi, lalu login. Nah, selanjutnya di sistemnya sendiri itu bisa menampilkan layanan yang disediakan. Lanjut ke penggunanya lagi itu bisa melakukan booking, lalu pilih kategori. Lanjut untuk sistem itu bisa menampilkan layanan transaksi yang berdasarkan kategori yang dipilih. Lanjut untuk usernya atau penggunanya itu bisa memasukkan jumlah orang dan mengenai tanggal dan jamnya juga. Lanjut konfirmasi pemesanan. Di sistem, lanjut di sistemnya itu bisa menampilkan transaksinya. Lanjut data pesanan itu disimpan di database-nya. Jadi di database-nya gitu. Terus lanjut untuk adminnya. Admin itu bisa mengkonfirmasi pesanan yang tadi atau yang telah si user booking itu, terus memasukkan pesanan ke jadwal. Terus selesai. Ayo, next. Lalu selanjutnya di mockup itu ada 2 halaman utama, sebelum login dan sesudah login. Di sini untuk sebelum login itu ada pilihan untuk booking sekarang, lalu ada price list untuk tambahannya, lalu ada lokasi dan detail seperti Instagram, Facebook, dan nomor WhatsApp. Lalu di sebelah kanan ada halaman utama setelah login. Di sini ada booking now, lalu ada price list juga, dan ada profil. Selanjutnya adalah mockup untuk login. Di sini ada masukkan nomor telepon dan masukkan password. Lalu bisa klik masuk. Jika tidak mempunyai akun, kita bisa mengklik daftar di sini, yaitu nanti memasukkan username, nomor telepon, dan masukkan email. Selanjutnya masukkan password, lalu konfirmasi password dan daftar. Lalu untuk di bawahnya ini ada untuk lupa kata sandi atau untuk daftar ya. Di sini bisa memasukkan nomor telepon, lalu kirim. Nanti untuk memasukkan kode verifikasi akan dikirim oleh sistem. Lalu verifikasi dan masukkan password baru dan konfirmasi password baru. Selanjutnya yaitu dashboard pengguna. Di sebelah kanan ada edit profil untuk kita mengedit profil tersebut untuk menambahkan foto profil bisa. Lalu selanjutnya ada pengaturan, ada nomor telepon dan juga username. Selanjutnya ada riwayat transaksi. Nah, di sebelah kiri itu adalah dashboard untuk melihat riwayat transaksi. Berhubung di sini belum ada transaksi, berarti itu masih kosong. Selanjutnya formulir pemesanan. Di sini ada pilihan kategorinya yang tertera di situ. Selanjutnya kalau misalkan pilih ya si pengguna atau si usernya itu memilih pakai fotonya. Next. Nah, setelah memilih, si pengguna atau orang yang bookingnya ini memilih berapa orang gitu untuk melakukan fotonya, bisa lebih dari 1 orang. Next. Nah, selanjutnya si pengguna atau usernya ini melakukan konfirmasi tanggal, bulan, sama jamnya. Terus di situ ada detail paketnya. Tadi ada jumlah orang. Kayak contohnya memilih detail paket couple yang terdiri dari 1 sampai 2 orang. Terus di situ waktunya 10 menit untuk sesi fotonya. Terus bisa cetak 1 lembar 4R juga. Next. Oh, benar. Ke sebelumnya, oh ya kalau misalkan si Vibe Studionya ini ada kode promo gitu, ada promo intinya. Di sini ada masukkan kode promo. Udah, next.
untuk konfirmasi pembayarannya. Nah, di sini detail paket yang tadi 1-2 orang gitu, 10 menit sesi foto. Oke, next. Jadi ini adalah ekspektasi hasil dari kelompok kami. Ada 3 ekspektasi yang kita inginkan untuk masyarakat. Itu yang pertama, kemudian yang kedua untuk studio foto itu sendiri, dan yang ketiga untuk kami membuat website. Untuk masyarakat sendiri, ekspektasi kami adalah memudahkan mereka untuk memesan studio foto secara online, kapan saja dan di mana saja. Jadi bisa fleksibel tanpa perlu datang ke studio foto itu sendiri. Kemudian untuk studio fotonya semoga dapat mempermudah pengelolaan jadwal dan meminimalisir terjadinya double booking dan meningkatkan layanan. Terkadang kalau kita menggunakan sistem manusia yang mengelola jadwal itu sendiri, kita tahu bahwa manusia adalah tempatnya lupa. Jadi dengan adanya sistem ini, semoga dapat meningkatkan layanan terhadap studio foto sendiri. Kemudian yang terakhir untuk kami, si pembuat website, semoga dengan proyek ini kami dapat menambah pengalaman, mengasah keterampilan, dan memperkuat portofolio proyek kami. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat kepada kalian semua yang menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.